Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Widianti, mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis pemahaman guru terhadap peserta didik dalam proses pelajaran ekonomi di sekolah menengah atas MA Miftahul Hidayah Pekanbaru. Guru terhadap peserta didik, guru harus mengenal dan memahami peserta didik dengan baik, memahami tahap perkembangan yang telah dicapainya, keunggulan, kemampuan, dan kekurangan, hambatan yang dihadapi peserta didik sebagai faktor dominan yang memang mempengaruhinya. Kelima, guru merupakan salah satu unsur di bidang pendidikan yang harus berperan secara aktif dan menempatkan sebagai tenaga profesionalan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Pemahaman guru terhadap peserta didik, guru harus mengenal dan memahami peserta didik dengan baik, memahami tahap perkembangan yang telah dicapainya, keunggulan, kemampuan, dan kekurangan, hambatan yang dihadapi peserta didik sebagai faktor dominan yang memang mempengaruhinya. Observasi menemukan fenomena-fenomena sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru dalam mengajar kurang memperhatikan kesesuaian materi terhadap minat peserta didik. Yang kedua yaitu guru kadang-kadang tidak melakukan evaluasi terhadap materi sebelumnya ketika akan memulai proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru belum dapat memberi bimbingan secara seksama kepada semua peserta didik tentang materi yang dipelajarinya. Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka peneliti melakukan judul analisis pemahaman guru terhadap peserta didik dalam proses pelajaran ekonomi di MA Miftahul Hidayah. Akan saya jelaskan mengenai tentang penegasan istilah. Pemahaman guru. Pemahaman guru terhadap peserta didik merupakan salah satu indikator dari kompetensi pedagogik. Kompetensi ini harus dimiliki oleh semua guru maupun calon guru. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu permasalahan atau identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan pada sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah, yaitu yang pertama, masih ada guru dalam mengajarnya kurang memperhatikan kesesuaian materi dengan minat peserta didik. Yang kedua yaitu masih ada guru yang kurang memahami tentang kompetensi pedagogi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pemahaman guru terhadap peserta didik dalam proses pelajaran ekonomi di sekolah menengah atas MA Miftahul Hidayah. Nah, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai tentang konsep teoritis pengertian guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kompetensi diartikan dengan kewenangan untuk menentukan atau memutus suatu hal. Si guru merupakan seperangkat kemampuan guru yang harus dimiliki dalam menjalankan tugasnya, serta harus diaplikasikan dalam pembelajaran dan dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran. Kompetensi guru. Menurut Ramayulis mengemukakan bahwa kompetensi guru dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua yaitu kompetensi pedagogik, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat yaitu kompetensi profesionalan. Dari keempat macam tersebut, maka penulis memilih untuk meneliti kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi guru merupakan kemampuan untuk memahami karakteristik atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang melibatkan guru dan peserta didik
mengelola, melaksanakan pembelajaran, pemanfaatan teknologi, dan melaksanakan evaluasi pada hasil belajar. Zainal Asril, langkah-langkah pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan pembuka, yang kedua kegiatan mengelola kelas, yang ketiga kegiatan penutup. Yang akan saya jelaskan mengenai tentang penelitian relevan. Berdasarkan penelitian relevan, kajian penelitian penulis memiliki perbedaan, yakni menggunakan pendekatan kualitatif dan dari segi judul. Permasalahan yaitu kompetensi pedagogi yang berhubungan dengan pemahaman guru terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran ekonomi di kelas 12 sekolah menengah atas MA Miftahul Hidayah. Makoyan Damai Pekanbaru pada tahun 2021 belum pernah diteliti orang. Fokus penelitian menurut indikator pada pemahaman guru terhadap peserta didik menurut ahli, adapun teori yang dioperasionalkan. Yang pertama yaitu guru berusaha memahami perbedaan potensi peserta didik. Yang kedua yaitu guru berusaha mengenali variasi gaya belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu guru melatih kerja keras kelompok siswa. Yaitu metode penelitian, teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik-teknik analisis data diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Terakhir yaitu tentang keabsahan data. Keabsahan data yang digunakan untuk mengecek data melalui uji